Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih belajar dari rumah. Baiklah, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Ini sebagai kelanjutan dari pelajaran kita pada minggu yang lalu. Baiklah, kita akan melihat nanti apakah yang dimaksud dengan struktur, kemudian bagaimanakah struktur laporan percobaan itu, dan bagaimana kebahasaan dari teks laporan percobaan tersebut. Nah, kita lihat pengertian apa itu struktur teks. Nah, struktur teks adalah bagian yang membangun atau menyusun suatu teks. Kalau ditanya struktur teks laporan percobaan, itu berarti bagian-bagian yang membangun atau menyusun teks laporan percobaan tersebut. Nah, berikut kita lihat dulu contoh teks laporan hasil percobaan. Ayo, sekalian kalian juga membaca. Ini percobaan membuat slime tanpa boraks. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan membuat slime ini agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Slime ini cara membuatnya sangat mudah sehingga sangat menghemat uang pengeluaran kita. Nah, berikut alat dan bahan. Yang pertama lem povinal secukupnya. Kemudian yang kedua pembersih lantai secukupnya. Yang ketiga wadah tempat slime dapat berupa baskom atau yang lainnya. Kemudian alat pengaduk bisa berupa mixer, sendok atau tangan saja. Kemudian air secukupnya. Selanjutnya ada deterjen bubuk juga secukupnya. Dan terakhir ada deterjen cair secukupnya. Lanjut, langkah-langkah ya untuk membuat slime tadi. Yang pertama, campurkan terlebih dahulu lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini biasa disebut dengan aktivator. Kemudian berikutnya, aduklah campuran tersebut sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan lem povinal di tempat campuran aktivator. Kemudian aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Berikut aduklah lagi sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Terakhir, slime siap untuk kamu gunakan. Berikut hasil dari percobaan itu. Kini kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Terakhir, kesimpulan. Dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah, dari contoh tadi kita bisa melihat struktur teks laporan percobaan tersebut. Apa saja bagian-bagian atau yang membangun dari teks laporan tadi. Yang pertama kita lihat ada judul. Kemudian yang kedua ada tujuan. Yang ketiga tadi ada bahan dan alat. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan. Kemudian hasil dari percobaan. Dan terakhir adalah simpulannya. Nah, itu dia struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya, kita akan melihat ciri kebahasaan teks laporan percobaan tersebut sesuai dengan contoh teks laporan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama,
Nah, banyak menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu atau istilah ilmiah. Kita lihat contohnya tadi, ada kata inovasi, ada kata kreativitas, ada kata aktivator. Berikut, yang kedua, banyak menggunakan kalimat perintah. Nah, ini bisa kita lihat dalam langkah-langkah kegiatan yang dimulai dengan kata perintah seperti campurkan, aduklah, masukkan, keluarkan dari freezer. Nah, seperti tadi. Berikut, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan, nah contohnya dari teks tadi ada kata 5, 10. Kemudian kita lihat berikutnya. Memakai sinonim dan antonim. Barangkali kata sinonim dan antonim tidak asing lagi bagi kalian. Sinonim yaitu kata-kata yang sama maknanya, sedangkan antonim kata yang berlawanan maknanya. Contohnya ini, kata wadah, ada tadi kata wadah, itu kata wadah bersinonim dengan tempat. Kemudian ada kata struktur bersinonim dengan bentuk. Kemudian yang berantonim contohnya kata masukkan berantonim dengan keluarkan. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, apa saja contohnya? Kata dan, atau, kemudian, sehingga, untuk, jika, dan sebagainya. Kemudian, nah, teks laporan percobaan itu biasanya disertai juga dengan foto, diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Itu tergantung kepada si pembuat atau penulis laporan tersebut, bagaimana maunya. Nah, baiklah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika belum paham, bisa bertanya dalam grup WA kita.